Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi ini pada penerapannya ini berbentukan komputer ya, dan melalui tahapan-tahapan yang disebut dengan tahapan analisis dan desain. Nah, tahapan analisis dan desain ini tujuannya adalah peningkatan kinerja dari suatu organisasi atau institusi yang bertujuan untuk memperbaiki prosedur-prosedur atau metode yang lama menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan dibutuhkannya pengembangan sistem. Alasan pertama itu adanya kelemahan-kelemahan. Kelemahan di sini misalnya selama ini sistem yang lama itu kombinasi menggunakan tenaga komputer tetapi masih menggunakan tenaga manual juga, konvensional ya. Jadi pengetikan-pengetikan biasa di perangkat komputernya. Nah, ini memiliki kelemahan-kelemahan. Kalau misalnya dibutuhkan suatu pelaporan yang cepat dan pada sistem yang lama ini tidak bisa dilakukan. Dan juga bisa saja ketepatan waktu dalam penyajian informasi ini dimiliki oleh sistem yang lama, jadi dibutuhkan suatu pengembangan sistem yang baru. Nah, alasan yang kedua ini adalah adanya perkembangan dari perangkat lunak dan perangkat keras. Sebagaimana kita ketahui saat ini, perangkat keras dan perangkat lunak ini perkembangannya cukup pesat. Dan di era digital ini semua perangkat teknologi ini sudah sangat canggih. Jadi seiring waktu berjalan, maka dibutuhkan suatu pengembangan sistem dari sistem yang lama atau perangkat yang lama diupdate menjadi perangkat yang baru atau sistem yang baru. Nah, alasan yang ketiga dari pengembangan sistem ini diperlukan adalah adanya kebijakan pimpinan organisasi. Contohnya di sini, tadinya suatu perusahaan memiliki skala usaha yang kecil. Seiring berkembangnya waktu, perusahaan berkembang menjadi perusahaan yang besar. Nah, pencatatan yang dilakukan pada sistem yang lama, misalnya dari pencatatan nota segala macamnya yang dilakukan secara manual, misalnya pencatatan pada buku, itu sudah tidak lagi bisa kinerjanya sudah sangat tertinggal. Jadi dibutuhkan adanya kebijakan pimpinan untuk membuat suatu sistem digitalisasi menggunakan perangkat komputer sehingga kinerja dari karyawan dari perusahaannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan atau harapan dari pengembangan sistem ini yang pertama adalah 3 hal. Yang pertama akurat ya. Jadi dengan adanya pengembangan sistem diharapkan informasi yang disajikan itu akurat. Akurat di sini berarti terhindar dari kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itu diminimalkan. Kemudian tidak bias, informasinya jadi jelas ya. Jelas dan sesuai dengan apa tujuan informasi tersebut disajikan. Nah, yang kedua, hasil dari pengembangan sistem ini diharapkan memiliki kualitas yang tepat waktu. Jadi ketika informasi dibutuhkan, segera dapat disajikan. Karena informasi yang tepat waktu ini merupakan landasan dari pengambilan keputusan oleh manajerial tingkat atas, misalnya pimpinan. Kemudian, kualitas informasi dari hasil pengembangan sistem ini diharapkan relevan. Relevan di sini sesuai dengan si penerima informasi. Misalnya, kepala bagian sarana prasarana itu membutuhkan informasi tentang data sarana prasarana, misalnya di kampus ini data-data sarana prasarana yang ada di kelas-kelas misalnya, yang ada di ruangan-ruangan itu. Dan dia tidak relevan ketika informasi itu disajikan untuk bagian kepegawaian. Jadi, informasi yang dihasilkan dari hasil pengembangan sistem ini harus relevan sesuai dengan kebutuhan si penerima informasi. Di sini kita bahas masalah metodologi pengembangan sistem. Nah, untuk mengembangkan suatu sistem atau mengembangkan suatu sistem yang kompleks secara sistematis dan terintegrasi tentunya itu dibutuhkan metode-metode pengembangan sistem agar nantinya desain sistem, pembuatan sistem ini menghasilkan sesuatu sistem yang standar, yang baik ya. Nah, para ahli ini telah mengemukakan pengembangan sistem dalam beberapa metode berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan. Nah, untuk membangun suatu sistem diantaranya itu terdiri dari metode sekuensial ya, pengembangan kongruen, prototype, spiral, System Development Life Cycle ya, SDLC. Nah, di sini kita akan bahas mengenai pengembangan sistem SDLC atau metode SDLC. Metode LC sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Di sini tahapannya diantaranya adalah sistem investigation, sistem analisis, sistem design, sistem implementation, dan sistem maintenance. Jadi ada 5 tahapan dalam metode SDLC. Merupakan uraian dari tahapan-tahapan pengembangan sistem metode SDLC. Yang pertama, sistem investigation. Nah, pada sistem investigation ini yang perlu diketahui dan dipertimbangkan adalah mengapa atau alasan timbulnya suatu ide atau gagasan dari desain sistem yang baru. Kenapa membuat sistem informasi yang baru? Nah, alasan tersebut ini contohnya bisa saja karena kecepatan pengolahan datanya lebih besar ya misalnya, kemudian ketepatan dan konsistennya juga lebih baik, atau pencapaian informasinya jadi lebih cepat, kemudian keamanannya juga lebih baik. Itu beberapa alasan atau investigasi dari perlunya membuat sistem informasi yang baru. Nah, tahapan pengumpulan data. Dalam tahapan ini data diperoleh berupa data dokumen yang digunakan dari sistem yang berjalan atau sistem yang lama, dan yang kedua, prosedur-prosedur kerja yang digunakan pada sistem yang lama. Jadi alur kerja dari sistem yang lama itu bagaimana. Kemudian untuk mendapatkan data berupa data-data dokumen dan prosedur tersebut, ada beberapa teknik yang bisa digunakan, diantaranya menggunakan teknik observasi. Observasi di sini adalah melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, di sini kita melihat atau mengobservasi dan mengamati aliran-aliran informasi yang akan dikembangkan. Jadi arus informasi itu dari mana, bagian mana ke bagian mana ya. Kemudian teknik yang kedua adalah wawancara. Jadi melakukan interview untuk mengumpulkan data-data. Nah, interview ini mewawancarai bagian-bagian yang terkait di dalam pengembangan sistem informasi yang baru nantinya. Kemudian teknik yang ketiga itu studi literatur. Nah, studi literatur ini digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem yang sedang dilakukan. Jadi pada sistem yang lama dilakukan studi literatur, mengumpulkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi apa saja yang telah dilakukan, tampilan-tampilan dokumen-dokumen yang sudah berjalan selama ini. Kemudian tahapan yang kedua dari metode SDLC yaitu sistem analisis. Nah, pada sistem analisis, hal yang perlu diperhatikan ada juga beberapa tahapan. Yang pertama, mencoba memahami dan menjelaskan apa sih harapan dari si pemakai ya. Jadi harapan dari yang mengembangkan sistem, si konsumen yang ingin mengembangkan sistem ini apa, sistem informasi ini bagaimana yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita menganalisis sistem apa yang dibutuhkan oleh si konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan ruang lingkup dari studi sistem informasi. Misalnya ruang lingkupnya kita akan membangun suatu sistem informasi akademik, berarti ruang lingkupnya adalah bagian BAA misalnya, atau bagian-bagian mana saja yang terkait dalam sistem tersebut. Kemudian menentukan kelayakan dari masing-masing alternatif. Jadi kita menganalisis kelayakan dari masing-masing alternatif. Jadi kita memiliki beberapa alternatif dan menganalisis kelayakannya. Terdapat 6 dimensi kelayakan atau alternatif yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kelayakan secara teknis ya. Kelayakan secara teknis yaitu kelayakan dengan cara menganalisis ketersediaan perangkat kerasnya. Jadi secara teknis kita lihat perangkat kerasnya, perangkat lunak, kemudian organisasi atau pelaksanaan proses yang diperlukan oleh bagian tersebut ya. Kemudian ke dimensi kelayakan yang kedua itu pengembalian ekonomis. Pengembalian ekonomis ini maksudnya adalah menganalisis dari manfaat
dan kegunaan dari sistem yang akan dikembangkan atau sistem yang baru. Hal ini berhubungan dengan manfaat yang nyata yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi ketika sistem informasi baru itu dikembangkan, apa sih manfaatnya bagi perusahaan secara ekonomis. Kemudian dimensi kelayakan yang ketiga itu pengembalian non ekonomis. Kalau tadi ekonomis, sekarang non ekonomis. Non ekonomis di sini menganalisis manfaat atau potensi dan keuntungan yang tidak diukur secara finansial, tetapi lebih pada kebermanfaatan bagi perusahaan. Misalnya ketersediaan informasi yang up to date ya, kemudian akurat, kemudian menaikkan citra dari perusahaan, kemudian memperbaiki kinerja karyawan, kemudian peningkatan layanan konsumen, itu contohnya ya. Kemudian juga bisa menguatkan posisi perusahaan terhadap pesaingnya. Nah, perusahaan ini kan biasanya juga memiliki usaha yang memiliki pesaing. Jadi dengan pengembangan sistem informasi yang baru ini dapat meningkatkan penguatan posisi perusahaan antara perusahaan satu dengan perusahaan pesaingnya. Nah, sedangkan dimensi kelayakan berikutnya yaitu hukum dan etika. Jadi dalam pengembangan sistem informasi yang baru ini harus juga dianalisis apakah sistem tersebut yang dibuat nanti akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika yang umumnya pada umumnya ya, sehingga kultur perusahaan pada khususnya, jadi dia tetap pada standar hukum dan etika. Kemudian kelayakan dimensi operasional. Nah, kelayakan dimensi operasional ini masuk dalam analisis apakah sistem yang nanti diimplementasikan, sistem yang baru ya, ini masuk ke dalam bagiannya penyangkut dari tempat di mana sistem itu akan ditempatkan ya, lingkungan dan sumber daya, kondisi SDM yang akan mengoperasikan sistem tersebut secara operasional ya, dari tempat, kemudian SDM yang nantinya terlibat langsung dalam pengoperasian sistem yang baru. Kemudian dimensi kelayakan berikutnya adalah jadwal. Nah, jadwalnya juga diperlukan. Jadi kita bisa mengukur apakah kita menganalisis apakah dalam pengembangan sistem ini dalam keterbatasan waktu yang ada dapat disusun dan diselesaikan. Jadi jangan sampai kita memiliki rentan waktu dalam pengembangan sistem tetapi lewat waktu yang sudah direncanakan. Nah, dari tahapan ini akan diperoleh beberapa hal. Yang pertama, kelemahan sistem yang sedang dilakukan itu akan diketahui ya, kebutuhan pemakai, kebutuhan dari si konsumennya yang akan mengoperasikan komputer yang baru, mengoperasikan sistem informasi yang baru. Kemudian skala prioritas ya. Skala prioritas di sini menyatakan suatu inti dari permasalahan yang terjadi sehingga mendahulukan suatu sistem yang berdasarkan skala prioritas. Jadi dikembangkan dulu sistem informasi yang lebih utama, bagian mana yang perlu dikembangkan sistem informasinya, diperbaiki sistem informasinya. Oke, uraian tahapan metode SDLC berikutnya adalah sistem desain. Nah, pada sistem desain ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan perusahaan. Nah, kebutuhan perusahaan ini di sini memahami bidang bisnis yang dikembangkan, baik sasaran pasarnya yang dibidik serta media yang akan digunakan. Jadi kebutuhan dari perusahaan ini di desainnya itu konsepnya nanti seperti apa ya. Kemudian kebutuhan operator ini berarti bisa jadi dalam outputnya ya. Jadi kebutuhan operator untuk memperoleh sistem yang mudah dipahami karena pengguna langsung, yang dapat mudah dipahami dan mudah dioperasikan, serta tampilannya yang interaktif. Jadi secara tampilan, kemudian secara pengoperasiannya itu mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan tentunya interaktif sehingga tidak melelahkan ketika kita berhadap langsung dengan sistem informasi tersebut. Kemudian kebutuhan pemakai. Nah, ini keinginan dari pemakai sistem informasi, dalam hal ini konsumen, misalnya akan melakukan suatu transaksi, misalnya transaksi jual beli, misalnya transaksi pembelian barang. Ini
kebutuhan pemakainya ada jaminan keamanan, misalkan ada jaminan keamanannya, ada standarisasi tampilan, jadi tampilan ke dalam layar yang ukuran besar atau dalam layar handphone ya, jadi standarisasi tampilannya sesuai dengan displaynya ya. Kemudian kecepatan akses dan kemudahan dalam pengoperasian. Di sini kebutuhan pemakaian operator, pemakai. Nah, kebutuhan yang berikutnya kebutuhan teknis. Nah, teknis di sini masuk dalam arsitektur dan konfigurasi dari sistem. Nah, secara teknis peralatan yang digunakan termasuk di dalamnya ini pertimbangan penggunaannya yang secara standar ya, misalnya seperti peralatan multimedianya, kemudian kebutuhan interface-nya, database-nya apa yang akan digunakan ya, dan perangkat lunaknya apa yang akan digunakan atau dimanfaatkan. Nah, proses perancangan ini diperlukan untuk menghasilkan rancangan sistem yang baik sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Karena dengan adanya rancangan yang sesuai, yang tepat, ini dapat menghasilkan sistem yang mudah dikembangkan, stabil, dan nantinya bisa stabil, mudah dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, beberapa tahapan desain yang biasa dilakukan untuk sistem yang terkomputerisasi diantaranya adalah misalnya desain modelnya mau seperti apa ya, kemudian desain output tampilan luarannya atau outputnya seperti apa, kemudian desain input, desain masukan datanya tampilannya bagaimana, kemudian desain dialog layar terminal, kemudian ada desain database yang akan dikembangkan itu desainnya bagaimana, dan selanjutnya desain logika program atau coding ya, jadi coding dari program tersebut nanti mau menggunakan coding apa ya, desain logika program yang bagaimana. Nah, tahapan selanjutnya dari metode SDLC, tahapan yang keempat yaitu system implementation. Nah, setelah didesain maka akan dilakukan implementasi. Nah, pada tahapan ini kegiatan untuk implementasi rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan proses implementasi untuk prosedur ya. Untuk prosedur ini teknologi komputer menggunakan bahasa komputer ya, pertimbangannya ini untuk bahasa komputer didasarkan pada dua hal. Yang pertama, kemampuan bahasa itu untuk menangani dan implementasi proses-proses yang dirancang. Kemudian, untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer disusun konvensasi atau perjanjian tata tertib agar setiap orang yang terlibat di alur sistem yang akan dikembangkan ini dapat mengikuti sesuai dengan peraturan tata tertib yang diterapkan. Jadi seperti manual book ya, jadi ya, pengoperasiannya bagaimana. Nah, metode tahapan dari metode SDLC yang kelima yaitu sistem maintenance atau maintenance di sini merupakan sistem pemeliharaan. Nah, sistem pemeliharaan pada tahap ini sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dan dapat diimplementasikan atau digunakan oleh perusahaan atau konsumen yang membutuhkan yang ada ini untuk menangani prosedur ya digunakan sistem. Nah, sistem maintenance atau dikenal dengan pemeliharaan di sini pada tahapan ini sistem yang telah didesain tadi dan diimplementasikan tadi sudah melalui uji coba dan dinyatakan lolos untuk dapat digunakan dalam menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, selama sistem tersebut diterapkan maka perlu tim teknis untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan mengenai pemeliharaan dari sistem. Hal ini sangat penting karena pemeliharaan ini akan memperpanjang usia dari sistem, kemudian sistem informasi pun tetap dapat berjalan dengan baik. Nah, pemeliharaan secara rutin ini biasanya contohnya misalnya penataan ulang database ya, misalnya ada penambahan tabel baru misalnya, kemudian backup data supaya kita memiliki backup data sewaktu-waktu ketika ada terjadi kerusakan sistem ya, kemudian scanning virus, jadi continue secara rutin itu harus dilakukan scan virus misalnya.
Nah, jadi pemeliharaan ini termasuk juga dengan penyesuaian-penyesuaian yang bertujuan untuk menjaga kemutahiran dari sistem atau membetulkan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi atau belum diketahui sebelumnya. Jadi perlunya ada maintenance atau pemeliharaan dari sistem yang sudah dikembangkan atau sistem yang akan dikembangkan nantinya. Nah, mungkin itu beberapa tahapan dari metode SDLC uraiannya ya. Mungkin ini gambaran dari saya, dan kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.